Halo, 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 tes, tes. Masuk, Oh, masuk. suara terdengar ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, gue masih di jalan. Aman, aman. Jadi gue mulai dari mungkin villa dulu ya. Nah, untuk villa kemarin karena udah sepakat, jadinya di Villa MUI, Wisma MUI. Nah, kita juga udah bersurat ke mereka, dan alhamdulillah di ACC juga. Jadi tinggal terkait pembayaran. Kemarin gue udah coba diskusi terkait pembayaran. Jadi mungkin dimintain DP itu 30%. Setelahnya nantinya akan dilunasi lagi ketika Amin 1 sebelum acara. Kayak gitu. Itu untuk villanya. Dan untuk transportasi, oh ya, untuk villa juga menanggapi untuk divisi konsum. Untuk divisi konsum itu untuk alat-alat dan kebutuhan masak itu udah ada ya. Cuma yang kurangnya itu ada di Magicom, sama mungkin untuk alat-alat bakar-bakarnya belum ada. Alat-alat bakar-bakarnya belum ada, jadi nanti untuk Magicom dan alat-alat bakarannya bisa nantinya kita bawa sendiri kalau misalkan kita mau. Terus untuk apa namanya, yang kayak misalkan masak-masak, masak apa ya namanya, kalau masak nasi di dalam apa namanya, di dalam panci itu apa namanya, masak panci di dalam masak masak Dandang, nasi di dandang. dalam panci. Ya, Dandang ya. itu dia dandang kayak gitu, dia butuh ada apa namanya, apa ya namanya ya, pokoknya untuk masak nasi kebutuhan pancinya itu belum ada buat kalau misalkan mau dimasak pakai kompor kayak gitu. Jadi yang belum ada itu magicom sama panci buat masak nasi sama pembakarannya itu untuk apa namanya, untuk peralatan untuk masak ya. Dan selanjutnya transportasi, kita lanjut ke transportasi. Untuk transportasi dari Tronton, kita ada dua Tronton. Yang pertama Tronton Akmal sama Tronton Tronton gua itu Tronton Menwa. Nah, untuk Tronton Menwa sampai sekarang masih belum ada pembahasan lagi, belum ada kabar lagi. Dari bapaknya juga belum ada kabar terkait harganya kayak gimana. Kalau misalkan kemarin itu harga tronton itu masih kisaran karena kita belum ada patokan target lokasinya. Kalau sekarang kan udah ada lokasi, lokasi apa namanya, lokasi fixnya. Jadi belum ada kabar lagi terkait harganya. Kayak gitu sih. Udah coba gue follow up, cuma mungkin emang karena masih belum belum on dianya ya, jadi belum ada kabar kayak gitu. Selanjutnya juga dari transportasinya Akmal, itu juga masih belum ada harganya, belum ada apa namanya, belum ada hasil negosiasinya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari gua, dari tim-tim logistik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Halo, halo. Ya, izin semua. Ini share screen ya. Ini terkait progres ya, yang emang udah kita bagi apa yang kita lakuin dulu ya buat jangka dekat ini. Kemarin itu yang paling riskan yang jelas Villa dan Tronton ya, gitu. Terus di sini ada list-listnya ya, dan di sini juga konsum baru ngelakuin list juga ya. Jadi kemarin tuh kita masih belum bisa progres karena memang baru dilakuin juga. Sama ini sih paling buat anak acara ya, mau minta tolong gitu di list kebutuhannya apa aja gitu, jangan mendadak ya karena cukup banyak juga ini sebenarnya tuh gitu. Dan ini juga nih kayak keperluan HPD ya, mau nanya dulu ya. Ini masih dibutuhin nggak ya, kayak kayak lighting atau kain putih gitu? Karena kan kalau memang kita jadi ada photoshoot ya kan, ini bakalan disiapin ya. Jadi pengen nanya itu dulu sih. Kira-kira masih masih perlu nggak dua ini gitu? Apalagi kan kita 2 hari gitu. Itu dijawabnya nanti aja.
Terus paling penting ini acara jangan lupa. Terus kalau proyektor sama ini HDMI nih, ini sebenarnya kita masih mau mengusahakan dulu ya buat proyektor plus HDMI ini. Kira-kira kita tuh butuh banget apa enggak? Karena kalau misal kita udah ada TV di sananya dan TV-nya itu memungkinkan buat kita ngelakuin presentasi, ya berarti ya wes kita pakai TV aja gitu ketimbang pakai proyektor. Paling yang perlu disiapin ya HDMI-nya aja gitu buat jaga-jaga gitu. eh Terus terkait tadi dandang ya. Dandang tuh sebenarnya ada panci gedenya di sekret. Ya, nanti tinggal dicek. Cuman kan tadi katanya perlu kompor khusus ya Lutfi ya. Upi, Halo, halo. halo Upi. Iya, Untuk kalau kompor udah ada kok. Kompor sama gas udah ada. udah ada, berarti ya dandangnya ada sih, ada kok kita apa panci gede gitu yang buat nasi Iya, gitu yang kan. Nanti ya kita berarti kita kekurangannya di cek aja. dandang sama Magicom, Bang. Magicom nanti ada deh kayaknya dia punya Akmal deh, Magicom. Kayak paling masak tiga tiga kali sih kalau pakai Magicom ya misalnya ya, memakai Magicom buat sekali makan. Karena kan kita 50 orang gitu. Eh, kurang deh 4 sampai 5 atau mungkin 6 kali masak. Itu agak repot banget sebenarnya kalau kita cuma punya satu, ya kan. Terus eh tadi juga emang masih dinego juga sama Akmal terkait supir bis ya, karena masih lumayan 1,6, worth it sih worth it, tapi memang seenggaknya kita usaha negosiasi dulu gitu. Tapi kalau masih belum ada balasan, ya mungkin kita bakalan nemuin secara langsung gitu biar hasil negosiasinya lebih enak gitu. Nah, ini gue pengen eh pokoknya difiksin dulu ya. Ini kira-kira apaan aja yang dibutuhin, karena biar apa, biar proses pembagiannya kita tuh enak tuh. Jadi kita tinggal ngebagi-bagiin aja kayak gimana job desknya apa yang perlu disiapin dan yang paling urgent tuh apaan dulu gitu. Udah sih itu aja sih dari gue. Kalau ada mau bertanya boleh. Oke, makasih banyak Bang Dola atas masukannya juga. Dari gue mungkin udah cukup sih, Cak. Itu aja. Kalau misalkan ada tambahan lagi dari anak-anak logistik, boleh teman-teman silakan untuk kasih tambahannya. Oke, izin. Eh, boleh kalau misalkan nunggu anak-anak udah pada bayar dulu nggak masalah, karena kita juga nggak di apa namanya nggak diburu-buruin kok untuk pembayarannya. Yang penting 30% DP-nya ditunggu, sama untuk Hamin satunya harus dituntaskan harganya, harus di apa? Harus dilunaskan kayak gitu, Cak. Itu aja sih. Kalau misalkan ya, kalau mungkin mungkin bisa kita bayarkan di akhir Juli, Cak. Akhir Juli. Ya.
Itu dibebasin, Cak. Yang penting di tanggal 9. Sorry. Yang penting tanggalnya sesuai. Apa, Cak, tadi, Cak? Sorry. Pertanyaannya apa? Dua tungku. Iya, iya betul. Nanti, ah, iya. Oke, Cak. Kalau aku sih belum ada ya. Nanti kalau mungkin seiring berjalannya waktu pasti ada mungkin saran dan pertanyaan ya. Buat listrik ya Kanca, jujur gue masih belum tahu sih. Tapi nanti Lutfi mau minta tolong ya, difotoin gitu. Setiap ruangannya, kamar, kamar mandi, ruang ini, ruang tengah, sama kayak pastiin ada TV-nya gede apa enggak. Kalau TV-nya lumayan gede dan bisa kita pakai buat presentasi, jadi kita nggak perlu pakai proyektor lagi sih, gitu.
Jadi buat transparansi aja fasilitas apa aja yang ada di sana gitu. Buat listrik udah. Ada wifi. Sebelumnya sorry izin masuk. Oke. Buat kemarin sebetulnya kan udah lu kirimin ya terkait foto-foto detailnya juga. Bukan foto juga sih, bukan foto aja, ada video juga. Apakah itu emang belum lengkap atau gimana ya? Atau emang belum di follow up ke panitia-panitia yang lain? Apa karena itu? Itu udah sih maksudnya. Heeh, betul. Itu nanya Lutfi. Itu udah hasil updatean belum ya? Terupdate gitu bukan? Kalau emang udah update berarti nggak usah. Iya itu emang udah terupdate sih bang. Oh berarti udah gitu. Nanti Keisha tolong cek di grup besar aja gitu. Soalnya kan itu dikirim juga ya gitu. Enggak kok itu kan yang SS-an itu yang pas di PPT. Oke aman sih aman. Nanti ditanyain ya. Baik, terima kasih Cia kesempatannya. Mungkin langsung aja ya, aku share screen. Buat yang hadir hari ini dari divisi acara, sejauh ini yang aku lihat Andrew sama Zion. Itu Leo udah datang. Si Naya tadi udah masuk tapi sepertinya tadi kelempar. Oke. Nah, dari acara, alhamdulillahnya untuk mata acaranya kita udah fix. Paling tinggal skenario-skenario di beberapa mata acara itu masih dikonsepin. Paling sejauh ini kemarin ada revisi ya di RD. Nah, aku jelasin ulang dikit-dikit ya tipis-tipis.
Jadi kemungkinan kita sampai villa itu di jam 10, terus ada free time isoma beres-beres. Ke acara pertama itu nanti kita mulai di jam 12.30 setelah sholat zuhur dan makan. Makannya itu makan bawaan sendiri ya, masih makan bekal. Nah, itu baru mulai sambutan, pembacaan LPJ, mata acara pertama kita. Habis pembacaan LPJ, kita istirahat sholat makan lagi. Sholat aja ya, nggak sholat aja ini. Habis sholat kita OHC. OHC-nya ngapain aja? OHC-nya kita fix ada 3. Ada pesan cinta, tukar kado, sama penampilan angkatan. Nah, nanti bakal dijelasin lagi ya buat pesan cinta tahun ini kayak gimana. Tapi kita fokus di rundown dulu. Tukar kado itu sendiri kayak biasa, kadonya nanti diputer, terus buat kadonya kita maksimalin budget 20.000, dibungkusnya sama kertas putih, lebih jelasnya nanti bakal di BCan. Terus penampilan angkatan, nanti kayak biasa ya, perangkatan itu nampil, paling perangkatan nampilin 5 menit lah, itu. Terus udah penampilan angkatan di akhir. Kenapa ditaruh di akhir? Karena dia kan mungkin bakal lebih banyak gerak ya. Jadi ditaruhnya di akhir setelah pesan pertama tukar kado. Terus penutupan OHC, istirahat lagi. Ini sholat maghrib, makan, sama sholat isya. Jadi sholat maghrib dulu, makan. Habis itu langsung isya, habis sholat isya baru kita persiapan musyawarah. Ini di sekitar di jam 7:10. Musyawarah pemilihan ketua. Habis itu ini kan perkiraan sebenarnya pahit-pahit. Paling cepat mungkin ini ya jam 12. Paling cepat mungkin. Atau pahit-pahitnya ya nggak tahu lah sampai jam berapa. Tapi kemarin kan sempat ada perdebatan lampion itu jangan di setelah musyawarah. Tapi dari tim acara sendiri dan dari aku sendiri itu lebih tetap naruh lampion di akhir dengan pertimbangan pertama, si lampion ini kan wujud dari simbolisasi dari doa kita gitu ya. Nah, esensinya lebih kena setelah itu acara musyawarah itu selesai. Jadi niatnya buat skenario kasarnya, lampion ini bakal dipegang sama 2 orangan ya. Nah, niatnya tuh nanti dipegangnya sama ketua paguyuban tahun lalu sama ketua paguyuban yang udah terpilih. Jadi lampionnya tuh cuma 1, terus kemungkinan bakal ada nyanyi-nyanyi sebentar dan lebih dapat gitu si esensi si penerbangan lampion itu di waktu malam dan setelah musyawarah. Dari tim acara kayak gitu konsepnya. Jadi insya Allah ini nggak lama ya. Kalau misalnya alasannya udah pada capek, ngantuk, bla 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 bla, itu kan karena emang selama musyawarah kita duduk gitu. Sedangkan lampion ini kan nanti kita berdiri dan bareng-bareng di luar. Jadi dan ini nggak lama ya, paling lama cuma 30 menitan, itu pun paling lama. Dan bisa paling cepat cuma 15 menit. Jadi insya Allah sih ini bakal tetap terlaksana ya. Terus udah tidur, sholat subuh, persiapan masak sarapan, persiapan games di jam 7. Gamesnya nanti kemungkinan ada 3 games, tapi sampai saat ini belum ada games yang fix dari tim acara, mohon maaf. Yang pasti ada games air ya. Terus free time, persiapan makan siang. Nah, ini persiapan makan siangnya buat di hari kedua, aku masih belum bisa ngejelasin entah ini dibawa bekal atau makannya kayak gimana, atau makan Indomie kayak gitu-gitu, nanti ditanya lagi sama anak konsum ya di hari kedua itu makannya kayak gimana. Terus penyematan, perpisahan, persiapan pulang. Nah, karena tadi pulang itu aman ya, di jam berapa aja ya. Jadi kalaupun misalnya emang makan yang khawatirnya tuh di hari kedua, sebenarnya takutnya waktunya singkat karena check-outnya harus buru-buru gitu, harus cepat. Tapi kalau dari Lutfi katanya yang penting hari itu,
Jadi insya Allah sih di hari kedua nggak terlalu padat ya dan bakal lebih enak gitu ngejalanin acaranya. Itu buat RD dulu, terus lanjut ke penjelasan sistem pesan cinta. Ini maaf ya nggak bisa apa sih nggak bisa divisualisasi, jadi dari omongan aku aja. Jadi buat sistem pesan cinta ini, kalau tahun lalu itu kan dia kertas yang diputerin gitu ya. Terus kita nulis kesan-pesan. Tapi waktunya cuma dalam waktu kurang waktu 1 menitan kalau atau apa 2 menit gitu. Jadi kurang bisa keluar gitu apa yang mau kita sampaikan. Buat tahun ini kita ngisi pesan cintanya itu enggak di hari upgrading 2, tapi di hari-hari sebelumnya. Jadi bakal ada link spreadsheet yang bakal di-share ke teman-teman, dan itu kalian harus nulisin pesan buat 49 best one lainnya di link spreadsheet yang udah disediain sama anak acara. Nanti dapat link spreadsheetnya dari mana? Dapat link spreadsheetnya itu dari PC. Jadi nanti anak acara yang bakal PC kalian, personal kontak kalian, nanti kalian isi di sana. Deadline pengisian itu kalau nggak salah di tanggal 3 Agustus kalian terakhir isi. Jadi tolong ya buat teman-teman yang mungkin di sini ataupun di luar Zoom ini nanti tolong disampaikan buat kalian nanti dicicil dari kita nge-share link spreadsheet itu ke kalian. Jadi biar kan ini lumayan banyak ya dan mungkin ada yang mau meluapkan dengan sepenuh hati, jadi butuh waktu yang lumayan panjang, jadi boleh dicicil tuh dari tanggal yang pasti minggu ini, nanti tanggalnya bakal diinfoin lagi, kemungkinan di tanggal 22 atau tanggal 23 bakal di-share sama anak acara buat si pesan cinta. Nah, buat MC dari anak acara juga belum ada, jadi itu aja sih buat progres divisi acara buat Rabus minggu ini. Jadi nanti ke depannya paling kita udah ada skenario games, finalisasi MC, skenario lampion, terus ada booklet juga ya, nanti bookletnya bakal di-share biar lebih jelas. Sama progres LO nanti kita jelasin, sama barang bawaan. Nanti itu sekalian di booklet. Paling itu dari anak acara. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Satu aja, Cak. Tapi paling kalau buat backup beli 3 sih. Atau 2. Jadi kalau bisa yang gede sih yang gede ya biar kena. Kayaknya dicari lagi aja deh nanti. Kalau misalnya di temen lu ada yang kayak gimana, bisa di Shopee sih, Cak.
Ya mau izin masuk. Oke. Kay, sebelumnya tadi yang megang lampion itu kan 2 orang ya, Kay ya? Iya Kak, Itu siapa Kay tadi? ketua paguyuban yang terpilih sama ya Bang Farah. Oh, tapi based on experience tahun kemarin bukannya paguyuban yang terpilih itu diumuminnya di Minggu pagi ya, yang barengan sama penyematan. Oh iya deh. Oh berarti nanti dibikin lagi skenario-nya Kak. Oke, paling cuma make sure itu doang, Kay. Thank you, Kay. Oke, makasih Kak. Izin masuk dikit aja. Mau minta tolong buat anak acara. Ya ini kan buat note saja. Ya buat dipastiin juga kalau jalur buka tutup tuh kita dari jam 1 sampai jam 4 itu buat turun ya dari puncak ke Jakarta. Jadi sebisa mungkin jangan mepet-mepet banget jam 3. Takutnya itu tuh udah ditutup. Jadi kita nggak bisa turun gitu. Jadi ya sebisa mungkin jam 1:30, jam 2 lah kita udah benar-benar out gitu dari sana gitu. Karena khawatirnya kita bakalan lama lagi gitu. Thank you. Oke, makasih Gina. Makasih Kak Mas. Iya, iya pokoknya jam 2 atau setengah 3 kita tuh udah berangkat lah, udah keluar lah dari Jalan Raya Puncak amannya gitu. Gitu berarti kan acaranya emang agak maju atau gimana ya. Ini gue nggak ada maksud buat ngubah timeline atau RD yang udah kalian bikin, cuman buat jadi pertimbangan kalian aja gitu. Soalnya buka tutup ini tuh agak riskan, nggak cuma 5 menit 10 menit tapi 4 jam gitu kan nggak mungkin. Kita nunggu ya 4 jam ya gitu sih. Karena yang tahun lalu aja tuh jam 2, jam berapa ya tahun lalu, setengah 2 deh kita baru baru ini deh baru selesai aja itu kayak udah benar-benar mepet banget, dan jam 3 tuh kita baru benar-benar keluar gitu, dan itu udah macet banget serius, itu udah macet lebih jauh lagi. Heeh. Udah itu aja. Thank you Ica acara. Terima kasih banyak Ica, Kakak 21 dan teman-teman semuanya dari HPD izin ya. Boleh lanjut ke bagian job desk ya, Cak? Oke, dari job desk ini sebenarnya di HPD itu ada job desk tambahan, yaitu desain suara cinta sama desain buklet.
Nah, untuk desain surat cinta ini sebenarnya aku kasih ke Taskia ya, melihat dari progres job desk-nya. Tapi emang Taskia udah 2 minggu ini lagi sakit, jadi sebagai jaga-jaga backupnya di-handle sama aku juga. Terus untuk desain booklet juga sama aku. Terus untuk minggu ini yang sudah selesai itu alhamdulillahnya udah ada poster pelaksanaan sudah selesai, nanti jam 9 akan di-share. Jangan lupa ramein grupnya ya teman-teman semua. Terus header G-form juga udah selesai, countdown udah selesai, live report juga sudah selesai, banner in progress, certif in progress, content progress, photoshoot progress, booklet sudah selesai. Boleh di next slide. Oke, ini hasil desainnya teman-teman. Yang pertama ada poster coming soon yang teman-teman mungkin udah lihat juga. Terus live report, ini juga udah minggu lalu udah di share juga. Terus ini yang poster pelaksanaannya sudah direvisi juga sama Ica dan kakak-kakak BPH-BPHI. Terus udah gitu, ini countdown yang udah dibuat Siva dari Hamin 7. Nanti kalau Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 tinggal diubah. Gitu. Boleh di next slide. Nah, ini untuk Synergy Form-nya. Terus ini bookletnya. Sebenarnya ini belum benar-benar fix bookletnya karena belum aku share ke grup HPD dan belum direvisi dan dilihat sama Pani Mas maupun Ica. Jadi mungkin nanti akan ada perubahan dulu, baru aku share ke anak acara. Untuk desain in progress minggu depan itu ada sertifikat sama Shiva, PJ-nya deadline-nya 27 Juli, terus banner sama aku sendiri, deadline-nya 27 Juli, dan surat cinta sama Taskia, tapi di backup sama aku juga, deadline-nya 23 Juli. Boleh di next. Nah, untuk konten sejauh ini masih yang coming soon, tapi udah kemarin pas rapat udah dikoordinasikan sama Zikral untuk cari-cari referensi konten buat di hari H photoshoot. Supaya nanti di photoshoot kita punya konten-konten. Kita akan buat banyak konten. Boleh di next slide. Ini konsep photoshoot masih sama teman-teman kayak yang minggu kemarin udah aku paparin. Boleh langsung di next slide aja cek ke hasil survei. Nah, ini untuk hasil survei dilanjutkan oleh tim survei. Oke, makasih Dona. Udah maparin sebelumnya. Aku mau lanjutin mengenai hasil survei tempat photoshoot kemarin. Yang udah di survei itu kemarin ada Taman Ismail Marzuki dan juga ada Lapangan Banteng yang udah disurvei sama aku, Haura, dan juga Zikral. Yang pertama kita udah survei Taman Ismail Marzuki yang tentunya pastinya outdoor. Kalian bisa lihat spot-spot foto yang udah kita tag fotonya, yang udah kita foto-fotoin. Kita tuh sebenarnya kalau misalnya perizinannya gampang dan gak ada event tuh kita bakal di depan perahu ini guys yang ada apa gapura tinggi ini. Tapi dari kemarin tuh memang lagi banyak event. Ini beberapa fotonya bisa di next ya untuk penjelasannya. Nah, dari hasil survei kemarin itu kita udah nanya juga ke satpam yang ada di tim bahwa kalau mau melaksanakan photoshoot di sana kurang lebih 50 orang itu kita harus buat surat perizinan, chat langsung ke admin yang ada di Instagram timnya. Dan kita juga harus buat suratnya dari sekre kita, mungkin dari sekre upgradingnya kalau kita mau di sini. Cuman minusnya masih ada lagi. Terus spot foto area outdoornya tuh lagi banyak event gitu guys dari kemarin. Nggak tahu ya untuk nanti di tanggal 3 nanti tuh bakal ada event lagi atau enggak. Tapi dari kemarin tuh memang benar-benar banyak banget. Di sebelah sana event pameran, yang sebelah sini juga ada event lukisan. Terus di tengah-tengah yang ada perahu itu yang buat spot foto kita tuh ada dari petualangan Sherina kalau nggak salah. Jadi kayak banyak stand-stand gitu sama ada barang-barang di sekitar gapuranya. Terus kalau ada event spot foto kita tidak bisa pakai tentunya. Terus masalah bayar atau enggaknya kita harus make sure ke pihak manajemen yang bakal kita chat nanti. Karena kata satpamnya sebenarnya kalau kita nggak dikomersilin sih nggak apa-apa, nggak bakal kena biaya ya. Cuman katanya lebih baik chat dulu kayak izin dulu menggunakan surat perizinan tersebut.
Terus minusnya lagi kalau di sana tuh toiletnya lumayan jauh ya teman-teman dari spot foto yang di Gapura tadi. Jadi kayak sekitar berapa ya 2 meter atau 2 meter sorry 10 meteran lah dari situ kayak nyari toiletnya itu kayak jauh banget gitu guys dan sedikit ya apalagi kan ini kan tempat umum ya mungkin jadi kalau kita ganti baju untuk sekitar 50 orang di paguyuban kayaknya memakan waktu yang cukup banyak kayak gitu. Terus akses dari stasiun Cikini ke tim itu kalau jalan kaki lumayan jauh sekitar 8 menitan kurang lebih ya 8 sampai 10 menit. Kalau jalan-jalan sih nggak masalah sebenarnya. Terus kalau mau pakai gokar juga nggak apa-apa sih sebenarnya nggak masalah, lumayan dekat kalau pakai gokar gitu. Cuman harus muter juga karena satu arah gitu. Terus, nah udah sih kayak gitu. Tadi karena lagi banyak event, terus tim lagi rame banget sampai sore sehingga tidak ada tempat proper untuk foto paguyuban. Udah kita foto-fotoin yang seperti foto tersebut. Oke, di next, Cak. Yang kedua ini ada lapangan banteng, di sini juga outdoor. Nah, kebetulan di sini juga lagi ada event nanti yang kemarin itu eventnya cuma satu, tapi ada poster di mana di kacanya itu bakal ada acara Flona yaitu Flora dan Fauna yang akan dilaksanain dari tanggal 1 Agustus sampai 8 September. Dan di sini tuh udah banyak stand-stand yang udah didiriin gitu yang masih proses dan juga banyak pembangunan stand dan ini otomatis udah nggak bakal bisa ya guys karena tanggal 1 Agustus sampai 8 September. Terus tempat ganti baju juga toiletnya sedikit sekitar berapa ya 2 atau 4 toilet yang perempuan sama laki-lakinya gitu. Terus transportasi umumnya lumayan jauh dibanding dari yang ke tim tadi ya. Terus kayak ketentuan untuk syuting, piknik atau photoshootnya juga dari IG lapangan Banteng itu sendiri. Di highlightnya juga ada perizinan dan perizinannya itu lumayan ribet ya guys. Harus ke PTSP gitu kayak kita buat surat ke PTSP dulu baru kalau misalnya dari PTSP-nya mengizinkan sekitar 50 orang baru diperbolehkan dan kebetulan tidak bisa juga. Nah, di next chat. Oke, yang sudah kita survei di awal itu adalah di SFD, Selasar SFD lantai 2, di sebelah kanan kalau dari tangga bawah. Jadi ini tuh ada parkiran juga di bawah juga. Sebenarnya di sini juga bisa buat foto, cuman kekurangannya kalau ada mobil yang parkir di hari Minggu, weekend kalau ada petinggi-petinggi yang parkir di situ, kita nggak bisa foto di situ. Nah, bisanya tuh yang di atas itu, yang di sebelah kanan ini yang ada di fotonya ini, yang backgroundnya masih mulus, catnya masih mulus ya teman-teman. Jadi eh ini sangat-sangat bagus banget buat foto di sini kayak gitu. Cahayanya mendukung, lokasinya strategis, tinggal ditambahin lighting kalau ada dari logistik, meminimalisir besuan telat karena alasan nyasar ataupun macet. Terus backgroundnya juga udah dicek cukup baik ya, digunakan untuk foto individu maupun departemen ataupun foto paguyuban sehingga tidak perlu memakai background tambahan. Terus akses toilet untuk ganti baju juga mudah, bisa di lantai bawah SFD ataupun di sekitar FIS ataupun di dekat Aula Latif mungkin bisa ganti baju di situ. Terus dekat juga dengan stop kontak di sebelah kiri itu ada stop kontak. Mungkin tinggal dari logistik tinggal minta ini ya kabel panjang, kabel raw panjang atau stop kontak yang agak panjang mungkin. Kalau misalnya lightingnya perlu dicolok, tapi biasanya sih eh, ada baterai gitu dia tinggal cetak track kalau ada lightingnya ya teman-teman. Terus kalau jika dekat parkiran ini banyak angin dan takut ngalangin jalannya mobil lewat, dapat diakalin sih, tapi kalau nunggu anginnya reda kayak gitu. Oke, next, Cak. Oke, yang ketiga ini ruang kelas GRK atau di indoor. Yaitu nggak perlu pakai background tambahan karena dinding atau interiornya udah cukup bersih dan estetik. Akses toiletnya juga dekat dari kelas, terus mayoritas besuan sudah familiar dengan lokasi kelas pastinya. Terus banyak stop kontaknya, terus kayak khawatir mungkin, tapi kalau di dalam ini cahaya alamnya tidak terlalu mendukung karena masuknya cahayanya dari jendela saja di sebelah kanan dan terpantul gitu takutnya. Butuh lighting tambahan juga agar foto hasilnya maksimal dan nggak terlalu gelap. Biaya sewanya 200K satu ruangannya, terus butuh surat dan opennya dari jam 7 sampai jam 4 sore aja. Di next, Cak.
Oke, jadi kesimpulan dari hasil survei kita kemarin itu yaitu setelah berdiskusi dan mempertimbangkan plus minusnya masing-masing tempat, kami memutuskan untuk menggunakan tempat di gedung SFD, Selasar SFD lantai 2 di sebelah kanan dekat parkiran SFD. Untuk memperlancar proses photoshoot, meminimalisir keterlambatan Beswan, akses toilet untuk ganti juga baju mudah, kemudahan akses stop kontak, terutama untuk charger baterai kamera dan juga lain-lainnya. Seperti itu teman-teman semua dari HPD. Dan untuk logistik mungkin kita butuh lighting kalau ada ya. Cuman kalau nggak ada nggak apa-apa banget karena mungkin cahayanya juga udah lumayan kalau untuk pagi sampai siangan gitu. Tapi kalau ada lighting boleh buat eh, lebih bagus hasil fotonya seperti itu sama kabel roll aja tadi. Makasih. Ada saran dan tambahan boleh ya? Oke, makasih banyak Nur udah bantu maparin hasil survei tempat buat photoshoot. Nah, jadi teman-teman kita udah nemu dari HPD dan PIC photoshoot tuh sudah berdiskusi kalau kita udah fix di SFD untuk photoshootnya. Dari teman-teman semua, apakah setuju atau enggak tempatnya di sana? Mungkin boleh pakai reaction kalau setuju. Nah, Dede itu ada Andrew yang raise hand. Mungkin boleh, kenapa Andrew? Oke, sebelumnya makasih banyak Oke, tapi mau coba confirm dulu deh. Photoshoot itu ada di rentang tanggal berapa ya tadi ya? Oke, izin jawab ya Andrew. Photoshoot itu seminggu sebelum upgrading 2, jadi kita ada di tanggal di antara 2 atau 3 Agustus. 2 atau 3? Oh, oke. Eh, harusnya sih aman ya, soalnya tadi aku seketika sedikit concern aja berhubung Agustus itu kan kita udah masuk timeline PKKMB ya. Barangkali mungkin aja udah ada prodi yang ngeduduin nih PKKMB-nya. Ataupun enggak ya, mungkin entah panit pun kan biasanya pada itu kan mungkin ada yang Kapita Selekta, terus foto ID card. Kegiatan itu kan juga biasanya kan dilakuin di weekend dan mereka kan juga namanya panit PKKMB kan pasti kan puluhan sampai ratusan ya. Itu sih. Jadi tadi aku sedikit concern ke arah situ aja. Kalau misalnya kita di SFD karena kalau kita berpikiran SFD strategis memang iya, tapi pasti panitia-panitia PKKMB itu juga berpikir bahwa SFD itu pasti strategis. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, siap. Makasih banyak Andrew masukannya. Berguna banget nanti kita diskusikan lagi sama teman-teman HPD. Apakah ada lagi dari teman-teman? Atau aku kembalikan ke Ica. Izin lighting sama kamera. Betul.
Cuma mau masuk dikit. Pertama adalah untuk yang di foto SFD itu spotnya tuh di mananya ya? Takutnya aku kelewat di bagian situnya. Terus kedua, batch-an photoshoot itu bakal di-share itu kan minggu depan, tapi di hari apa pastinya. Terus sama DC-nya, berarti itu DC itu dibagiinnya itu barengan sama batch-an photoshoot kan ya? Soalnya kan setiap departemen ada DC kan. Terus ketiga adalah pastiin lagi tanggalnya, misalkan tanggal 2 atau 3 nih, pastiin mau tanggal 2 atau tanggal 3 gitu. Karena kan udah bentar lagi nih menuju photoshoot gitu sih paling. Oke, Kak Nyimas, makasih banyak saran masukannya. Untuk untuk DC nanti di-share-nya sama BC-nya. Dan itu nanti mau aku buat itu dulu rules ngeluarnya. Jadi kemarin ada masukan juga dari Ica pas kita rapat divisi buatin rules ngeluar buat DC-nya. Jadi nanti bakal dibuat dulu. Terus ya untuk tanggal pastinya emang niatku sehabis rapat kalau enggak besok kita bakal mastiin mau tanggal 2 atau tanggal 3-nya. Untuk spot fotonya ada di PPT tadi Kak, SFD. Ini mungkin Don, kalau dari yang kita waktu foto paguyuban yang di tangga itu, eh, kita lurus dikit, lurus aja sampai mentok yang ada apa sih Don namanya Don, yang ruangan itu ya Don, yang suka banyak orang-orang buat kalau nunggu kelas ya Don kayaknya ya. Iya yang suka banyak orang duduk yang kalau misalnya itu bisa nyambung ke ruang admin, prodi. Aduh, apa ya namanya? Pokoknya iya betul Cak. Oh iya, berarti kan kita nanti kan di yang piramida kaca itu ya itu di outdoor ya. Tadi gue juga udah nanya-nanya ya, udah dapat info. Kalau kita tuh pakai ruangan di UNJ atau gimana tuh kalau emang sifatnya masih outdoor gitu, kita jatuhnya berarti cepet-cepetan gitu. Maksudnya sama orang gitu. Berarti kan kita kan harus stay pagi gitu ya buat ngetap gitu. Jadi kecuali kalau emang indoor baru kita harus bersurat gitu. Karena setahu gue itu kan ruang publik ya, jadi ya bebas siapa aja make gitu. Jadi emang gak ada kebijakan harus bersurat gitu. Asal ada teman sih Kak, biar nggak menderita sendiri.
izin jawab ya, Ca. Selagi waktunya cukup, cahayanya ada, cuacanya mendukung, orang-orangnya juga mau, gas aja sih ke Plaza. Kalau dari PIC photoshootnya sendiri, gimana Nur? Sorry, gimana tadi? Kita ada rencana foto-foto di Plaza kan Nur katanya. Kan kita belum ada foto proper gitu di Plaza. Oh, boleh aja kalau misalnya kita udah selesai semua, kayak foto di SFD-nya udah, foto departemen udah selesai, foto sendiri-sendiri juga udah selesai. Kalau misalnya teman-teman mau apa namanya buat foto-foto di plaza lagi, mungkin boleh sekalian bikin konten mungkin ya. Aku mau nambahin lagi sih saya sedikit. Mungkin peminjam peminjaman kamera bisa dipinjam Hamin seminggu kali ya. Ke kan aku udah catat tuh ke Kak Dea sama Bang Rido sama kamera Taskia ya. Tapi nggak tahu Taskia bisa apa enggak karena kan belum dibalas juga. Jadi kemungkinan dari logis boleh pinjemin kamera Kak Dea atau enggak Bang Rido. Mulai dari sekarang boleh dicat kayak gitu. Terima kasih. Oke, siap, Ca. Makasih, Ca, saran masukannya. Oke, oke, thank you ya teman-teman semua. Sebelumnya sorry kalau misalnya suara serak karena lagi lumayan gak enak badan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang progres konsum di minggu ini atau selama ya kurang lebih udah hampir mau sebulanan lah ya gitu. Jadi memang di sini dibagi ya kalau konsum itu tugasnya ada menentukan menu makanan, jadwal memasak, kebutuhan untuk memasaknya, terus ada obat-obatan, snack sama sumber bahannya. Nah, untuk mungkin yang paling krusial itu untuk jadwal memasak, jadwal bersih sama menu makanannya. Aku izin share screen ya teman-teman semua. Oke.
Oke, jadi ini tuh adalah menu makan makanan yang akan kita makan selama nanti di kegiatan upgrading nanti. Pertama kan kemarin pas di Rabes yang sebelum-sebelumnya mungkin dibahas tentang bingungnya makan siang atau makan malam dulu karena mengingat pas nanti di sana kita nggak tahu nyampe jam berapa dan benar juga apa kata Jola kalau ke puncak kan ada buka tutup gitu karena kita juga bisa memprediksikan buka tutup itu. Jadi makan itu dimulai dari makan malam. Jadi teman-teman kalau misalnya memang kita udah sampai dari jam siang atau sore akan makan bekal terlebih dahulu, bekal yang dibawa sama teman-teman ataupun snack ataupun apapun makanannya yang dibawa sama teman-teman sendiri. Baru kita akan makan malam itu nanti di sekitar jam tadi tuh aku ngeliat kalau ngeliat rundown-nya itu di sekitaran jam 7-an gitu. Baru kita makan malam. Untuk anggotanya sendiri ataupun yang akan bertugas di makan malam ini tuh akan ada 3 orang dari Konsum, aku, Amanda, dan Awel. Ada dari angkatan 21, ada Kak Arsy, Kak Devin, sama Kak Step. Sisanya itu adalah teman-teman dari angkatan 22, 23. Ada Andrew, Nurnaya, Lutfi, Cynthia, Ranaka, dan Lea. Terus untuk menunya sendiri ada nasi, sayur sop, nugget, sambal, dan kerupuk. Disclaimer dulu ya ke teman-teman semua, untuk menu itu kita nggak terlalu beda jauh dari yang tahun lalu karena mengingat juga waktunya yang sempit. Dikhawatirkan jika ada pembaharuan menu gitu loh. Takutnya itu akan jadi ya memang bagus sih jadi pertama kalinya lagi tuh menunya berbeda, tapi maksudnya takutnya waktu yang dipakai untuk memasak tuh jauh lebih lama, sedangkan memang anak-anak Konsum sendiri pun kan juga harus ikut acara yang dilaksanakan pas di upgrading nanti. Jadi mungkin menu-menunya itu nggak akan beda jauh dari yang tahun lalu jika teman-teman yang tahun lalu udah pernah ikut gitu. Untuk makan malamnya seperti itu. Untuk pembagiannya sendiri, kan aku nggak tahu ya bentuk dapurnya itu seperti apa gitu, besar kecilnya, muat berapa orangnya gitu. Jadi mungkin nanti akan dibagi, hanya ada beberapa orang yang memang handle memasak dan sisanya itu akan menjadi kebersihannya gitu. Jadi kan memang ada jadwal yang memasak sama yang bebersih gitu. Jadi mungkin akan dibagi nanti itu balik lagi sih gimana pinter-pinternya anak Konsum yang ada di dalam setiap pembagian ini tuh yang bisa ngehandle anggota-anggotanya kayak gitu. Begitu pula dengan menu-menu selanjutnya di jam-jam selanjutnya seperti setelah makan malam ada sarapan. Anggotanya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk Konsumnya akan ada Kia dan Koni dilengkapi dengan angkatan 21-nya ada Kak Choi, Kak Sasmita, sama Kak Gebi, dan sisanya akan ada angkatan 22, 23, dan 24. Untuk menu makannya sendiri pun ada nasi goreng, telur dadar, dan kerupuk. Untuk makan siangnya ini sebenarnya alhamdulillah banget ya, ternyata villanya sendiri pun gak harus check outnya jam 2, jadi kita gak harus bawa kertas nasi, paling enggak semuanya bisa makan dulu sebelum pulang, jadi nggak ada yang dibungkus-bungkus gitu. Untuk yang akan menemani dari Konsum sendiri akan ada Devi dan Rani, terus untuk angkatan satunya ada Kadila, Kak Intan, Kak Okta, serta dari teman-teman 22, 23 dan 23 ada Zikral, Ica, Adina, Nur, Zilandona, Keke, dan Akmal. Untuk menunya sendiri ada nasi, capcay, tempe, dan sambal. Lalu setelah itu selain kita ada makan, kita juga ada snack. Snacknya sendiri pun akan dihandle sama Konsum. Snacknya itu akan ada kayak keripik-keripik Sabena, kayak keripik kiloan, sama ada permen gitu. Dan ini snacknya itu akan ada di setiap me time ataupun OHC. Lalu ada coffee break juga, dimana di coffee break ini tuh kan ada teh sama kopi gitu. Cuma memang masih bingung sih kira-kira tuh kalau di coffee break itu akan ada, apakah ada makanan pendamping juga seperti roti atau gimana gitu. Karena mungkin kalau teh sama kopi kurang gitu ya, nggak ada yang dikunyah gitu, jadinya itu masih jadi, aku sih baru mikir ya, jadi aku mau coba komunikasiin lagi juga sama anak-anak Konsum dan mungkin sama yang lain juga mengenai coffee break. Ini ada yang ngechat, aku mau masak telur dadar, boleh. Terus itu untuk menu makanan, jadwal bebersih, sama anggota-anggotanya yang masak. Jadi mereka yang bertugas di jam ini adalah mereka juga yang bertugas untuk kebersihan kayak gitu. Jadi nggak ada jadwal-jadwal baru. Jadi mereka yang memang in charge di jam tersebut. Lalu ini untuk yang menu makan, terus kita udah
list barang. Ini yang list barangnya sendiri, dan alhamdulillah banget ternyata kalau misalnya memang villanya itu menyediakan alat-alat memasak, paling yang dibawa pun juga nggak banyak. Pertama mungkin ada magic jar yang punyanya Karsy yang besar. Aku udah izin, udah bilang juga, dan katanya beliau bersedia untuk meminjamkan. Terus kita paling bawa termos untuk air panas, bawa dandang besar, tetap harus bawa dandang besar dan wajan besar karena kita akan masak dalam porsi yang banyak dengan waktu yang sempit. Jadi memang harus bawa alat masak tambahan. Dikhawatirkan di sana itu alat masak yang ada itu adalah alat masak yang reguler atau yang ukurannya itu nggak terlalu besar. Jadi takutnya cepet matangnya itu nggak bisa serentak dan harus masak berulang-ulang seperti itu. Tapi kalau untuk talenan, pisau sepertinya akan menggunakan yang ada di villa gitu, ataupun kalaupun bawa pasti nggak banyak, hanya untuk melengkapi saja seperti itu. Terus selain itu konsum juga udah berprogres untuk membuat pendataan alergi dan penyakit. Ini bentuk formnya. Jadi ini adalah bentuk form pendataan alergi dan penyakit yang dibuat sama konsum pertama, dan ini belum di-share ya by the way. Ini butuh juga revisi dari teman-teman, kira-kira apa yang perlu ditambahin lagi dan apa yang perlu di take out, karena ini mungkin terlalu konyol. Tapi insya Allah ini semuanya ada di sini infonya, kayak ada nama, departemen, riwayat penyakit, apakah ada alergi, terus alerginya apa, dan paling penting bisa makan pedas atau enggak. Walaupun memang kalau untuk sambal itu kan kita bakal jadi sambal sasetan ya, jadi itu additional gitu sih, terserah mereka mau pakai mau enggak gitu, tapi tetap harus dicatat aja biar tahu gitu, biar kalaupun memang udah tahu, anak-anak konsum tuh bisa ngingetin beliau kalau itu pedas, itu jadi makan itu, jangan pakai ini, nah kayak gitu. Sama sisanya ya udah gini doang kayak gitu. Terus selain itu konsum juga progres untuk nyari sumber obat-obatan. Nah, kalau untuk obat-obatan ini alhamdulillah makasih banget, yang bekas LC kemarin masih banyak banget obat-obatannya, kayak misalnya tolak angin, terus kayak ada hotin cream juga, ada beberapa obat kayak Entrostop, terus dan lain-lainnya. Maksudnya obat yang memang dibutuhkan kalau ya di puncak gunung, maksudnya kalau di tempat yang dingin gitu kayak masuk angin ada tolak angin. Cuma memang nggak ada obat-obatan, bukan nggak ada, mungkin obat-obat yang seperti ini tuh habis, kayak paracetamol, ibuprofen dan lain-lain. Mungkin bahkan yang akan dibeli itu adalah obat-obat seperti itu, obat-obat penurun demam, obat-obat sakit gigi dan nyeri-nyeri, sama koyo dan vitamin. Mungkin vitamin nggak banyak ya teman-teman. Jadi mungkin vitamin akan dijadikan barang bawaan pribadi aja. Teman-teman bawa vitamin sendiri, karena kita nyediainnya pun juga nggak banyak kayak gitu. Terus untuk obat-obatan sih seperti itu. Untuk sumber makanan menu apalagi ya? Oh iya, untuk beras nih. Jadi ada barang bawaan Besuan sama ada barang bawaan dari departemen. Nah, itu tuh sebenarnya sama seperti tahun lalu. Kalau untuk barang bawaan Besuan sendiri, teman-teman itu akan membawa alat makan sendiri seperti mangkok, sendok, sama tumbler. Fungsinya untuk apa? Ya biar kita semua itu nggak kerepotan saat proses makan nanti. Jadi teman-teman udah punya barang bawanya sendiri, udah punya tempat makannya sendiri gitu, dan juga nanti akan memudahkan teman-teman yang lain, teman-teman kebersihan terutama ya, ataupun teman-teman sendiri yang nanti akan mencuci piring seperti itu. Jadi memang barang bawaannya itu untuk makan milik pribadi gitu, biar nggak banyak piring juga yang dipakai, karena piringnya pun juga kayaknya nggak terlalu cukup gitu, dan kalau pakai piring plastik kayaknya nyampah banget, jadi mendingan bawa sendiri. Terus untuk barang bawaannya lagi, tahun lalu kan teman-teman yang pernah ikut apa namanya, ikut upgrading tahun lalu mungkin bawa beras ya. Tahun lalu kan 1 liter, tapi alhamdulillah lagi karena tahun ini itu masih ada sisa beras bekas LC kemarin, jadi teman-teman itu hanya membawa beras sebesar 1/2 liter aja. Kenapa sih harus bawa beras lagi ya? Balik lagi, kita kan nggak tahu ya porsi setiap makan orang kan beda-beda nih. Yang kalau kali ini kan bisa nambah nih. Kalau LC kemarin mungkin kita udah di pack-packin, kalau sekarang kan bisa nambah kalau teman-teman mau. Takutnya makannya pada banyak. Jadi maaf, maksudnya kalau misalnya teman-teman mau nambah gitu,
banyak stok nasinya kayak gitu. Toh pun kalau misalnya tidak terpakai bisa dipakai di next agenda ataupun acara selanjutnya kayak gitu kalau untuk dari nasi dan barang bawaan. Nah, untuk barang bawaan departemen itu akan di-share nanti ya, tapi kurang lebih pun sama seperti tahun lalu, seperti misalnya ada yang bawa nugget, ada bakso, sosis, snack sama sambal. Tapi mungkin selebihnya akan kenapa belum di-share dan belum terlalu diomongin karena masih harus difiksasiin lagi gitu gimana gimananya. Tapi tadi sih udah di ACC dan di oke juga sama Kanimas, nanti akan di-share juga tentang hal tersebut tetek bengeknya ke tim acara supaya bisa dilampirkan di buklet seperti itu. Untuk form pendataan ini juga udah aku kasih ke HPD, thanks to Dona juga yang udah bantuin. Jadi nanti akan di-share bersamaan dengan BCAN upgrading gitu. Jadi bisa langsung diisi juga. Kayak gitu dari tim konsum. Mungkin di sini ada Kia ya. Kia mungkin bisa langsung ngejelasin juga kalau misalnya memang ada yang mau ditambahin. Tapi dari aku sekian. Iya, dari aku cukup ya. Dari penjelasan Nisa udah panjang kali lebar, udah dibahas semua juga. Thank you Nisa. Oke. Mungkin dari yang lain, dari teman-teman, dari Kak Anca, Kak Nyimas, ataupun Ica ada yang mau disampaikan. Untuk headernya fix itu. Aku sih pengennya itu ya, biar lucu. Aduh, bengek maaf. Aduh lucu banget tadi Nisa. Gini sih Niki, Nisa Kia. Kan tadi kan kalau nggak salah di Randona itu kan kalian bikin ini dari habis beres-beres, terus lanjut LPJ, terus lanjut OHC. Nah itu habis OHC, habis itu kalian ada spare tuh makan malam kan. Nah mungkin bisa dipikirin nih untuk ngatur waktu buat bikin makannya karena mau konsumsi atau apapun harus wajib ikut terlibat di kegiatan. Nah, tapi kalian untuk ngebagi waktu makannya nih gimana nih? Ngebagi waktu buat bikin masakannya gitu. Apalagi kalian harus ikut ke acara juga kan gitu sih. Itu menjadi pertanyaan aku, apakah gimana cara kaliannya. Terus kedua, ini buat nyuci piring. Kendala tuh kemarin tuh tahun lalu kadang anak-anak tuh mager nyuci piring gitu loh. Kayak mereka tuh suka masak nih, suka bikin-bikin, tapi giliran masuk ke nyuci piring tuh kayak ogah-ogahan gitu loh. Jadi karena Nisa agak galak ya, tolong tegasin ya Nis ya. Ini pada suruh nyuci piring gitu. Terus ada 21 nih yang misalnya dia nggak mau nyuci piring atau nggak mau masak, teriakin aja, "Kak, ayo nyuci piring, masak," gitu ya. Jadi nggak usah gimana-gimana sama 21-nya. Terus kan suruh bawa sosis ya. Nah sosisnya itu di bagian mana ya? Soalnya kalau misalkan nasi goreng tuh kalau nggak salah tadi aku baca nasi goreng doang nggak? Kayak hambar weight nggak sih? Kalau ditambahin sosis gimana? Sosis dikecapin apa gitu kan enak kan? Jadi soalnya kayak cuman satu menu doang di pagi hari tuh kayak hambar banget. Apa tadi ada telur dadar ya? Aku lupa. Terus abis itu sama ini sih keperluan. Tadi aku ngeliat keperluannya tuh kayak dikit banget. Takutnya ada yang nggak ada di villa sih. Kayak contohnya sendok nasi. Takutnya nggak ada di villa. Jadi kalian harus ada opsi untuk ngebawa. Terus pisau. Terus yang buat motong-motong tuh kan selain pisau tuh ada apa sih namanya? Ya itu. Terus tempat iya itu namanya talenan, terus sendok buat masak apa namanya ya? Cak, sendok yang buat masak Kak. Tolong Cak. Sodet gitu ya, kayak apa sih spatula? Nah, ya itu. Nah itu. Tadi nggak ada, takutnya di sana nggak, takutnya di villa tuh nggak ada juga. Kalau kita nggak bawa kan agak repot ya. Terus saringan sih takutnya perlu. Terus sama ini sih Nis, jadi tahun kemarin itu kenapa nasinya dibawa? Alasannya itu karena pertama kegiatannya itu tuh karena kita tuh harus ikut kegiatan di atas semua karena kegiatannya itu kan penyematan dan pengumuman ketua baru kan dan otomatis nggak boleh ada yang dibawa. Jadi kita nyiasatin gimana caranya anak-anak harus
makan. Akhirnya ya udah dibawa deh makanannya. Itu karena waktunya tuh nggak cukup. Nah, apakah tahun ini akan seperti itu atau enggak? Apalagi tadi pertimbangannya yang Zola tadi bilang kan, gitu. Kalau memang dibungkus, harus pastiin aja sih anak-anak pada bawa. Pun kalau nggak dibungkus juga sama. Terus tadi kata Nisa kan nggak usah bawa kertas nasi ya nih. Saran aku sih tetap bawa ya, karena kadang buat tatakan aja sih, tatakan apa gitu kertas nasi tuh berguna gitu. Terus sama apalagi ya? Berarti kalau kita pada bawa gelas nggak perlu gelas plastik kan ya? Harusnya kalau untuk gelas plastik kayaknya tetap butuh karena tuh aku takutnya untuk kopi ya Kak, coffee break, kopi teh itu tuh tetap butuh gelas gitu. Jadi niatnya gelasnya itu tuh akan dipakai cuma untuk minum. Gimana ya? Tapi tapi nggak beli lagi gitu karena di Secret itu ada. Jadi bawa yang ada di Secret aja sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya jadi diusahakan dulu mungkin pakai gelas yang mereka punya. Nanti kalau misalnya memang nggak ada atau gelasnya lagi dipakai juga buat air putih, kadang kan juga kayak ada orang yang minum kopi tapi mau minum air putih juga kan. Jadi tetap dibutuhin gitu gelas plastik ataupun pakai gelas yang mereka punya kayak gitu sih Kak. Paling untuk kopi sama teh paling. Oke, iya sih maksud aku dibawa aja gitu. Terus sarannya sih untuk ini ya nih, untuk menunya tuh di breakdown lagi gitu loh nih, kayak kurang apa ya? Kurang lengkap gitu. Terus sama barang bawahnya juga di breakdown, kayak takutnya tuh ada yang nggak ada di villa, terus kita jadinya akhirnya bingung sendiri ini harus gimana gitu. Udah paling itu aja, makasih. Oke, siap. Thank you Kak Nyimas atas koreksiannya. Tadi juga memang Kak, untuk bahan-bahan itu sosis itu akan dipakai di sarapan juga. Jadi nanti gimana sih solusinya supaya pas di sana tuh kita masaknya cepet. Karena kan sebenarnya yang bikin lama masaknya itu adalah tuh menurutku ya orang yang nggak bisa masak adalah motong-motong. Jadi kita akan meal prep dulu, anjay keren banget ya meal prep. Jadi tim konsum H-1 itu akan meal prep dulu. Kita akan motong-motongin bawang, kayak misalnya kalaupun ada sosis, bakso, motong-motongin sosis dan bakso gitu. Jadi tuh pas di hari H-nya atau hari besoknya misalnya dimakan siang nih, kita tuh misalnya dimakan malam itu pas lagi masak kita tinggal cemplang-cemplung aja gitu loh. Jadi bahan-bahan yang memang sudah dipotong, sudah diapa tuh tinggal di oseng-oseng aja gitu. Dan kita masih bisa mungkin sih bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang gak harus diulek-ulek gitu. Jadi memang tinggal dioseng-oseng, tinggal ditumis-tumis kayak gitu. Paling yang solusi yang baru bisa ditawarkan sih seperti itu karena belum ada tim konsum belum yang kayak ngomongin sistemnya nanti gimana. Paling baru yang tadi juga yang aku omongin. Jadi ada yang masak sama ada yang jadi kebersihan. Jadi baru sampai situ ngomonginnya. Tapi paling solusi yang bisa ditawarkan adalah kita nyiapin meal prep terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya lagi free time nih tim konsum itu akan akan potong-potong gitu, akan potong-potong bahan gitu. Jadi kita akan bisa memanfaatkan kesempatan ini mungkin sih semungkinnya gitu. Kalau misalnya memang ada free time, kita akan menggunakan free time itu untuk motong-motong bahan. Jadi kalau misalnya memang ada waktu untuk memasak, itu tinggal telepon lagi. Tinggal dimasak aja. Kia mungkin bentar ya telepon. Oke. Oke, udah sih dari aku itu aja. Terus sama karena Nisa lagi telepon, Kia berarti kita nggak ada es batuan ya Ki? Iya, belum ada rencana buat bikin es-esan sih Kak. Oh, tapi belum kepikiran sih. Takutnya kayak es batunya gitu-gitunya tuh susah gitu dicari di sana. Tapi di Secret ada bubuk-bubukan nggak? Apa udah habis ya? Aku ada kok. Itu bekas upgrading 1. Kayaknya masih ada deh. Oh ya udah deh, boleh dibawa Kak Nyimas nanti kalau misalnya
kita ketemu tukang es ya udah dibikin, kalau nggak ada ya udah pakai air biasa aja nggak apa-apa. Oke, itu sih tadi ada kulkas nggak? Kalau emang ada kulkas, tahun kemarin tuh kita bikin es batu di kulkas itu. Jadi kita bikin es batunya sendiri, terus bawa apa namanya plastik kiloan gitu. Itu bikinnya itu di Sabtu, abis kita nyampe, terus minggunya tuh minggunya tuh esnya udah jadi. Gitu paling kalau ada kulkas sih bisa bikin sendiri tuh Ki. Oh iya ding, bener. Bener-bener. Oke, nanti ini deh dimasukin list terkait es batu plastik ini. Thank you sarannya. Oke, tapi tanya dulu ya sama Lutfinya ada kulkas apa enggak? Takutnya mau rencana bikin gitu terus nggak ada kulkas. Izin masuk dikit. Mau request, itu kan tadi gue sama Zilan di jam yang sama ya masaknya. Paling mau request dipisahin aja sih antara gue sama Zilan. Entah gue yang dipindahin atau Zilan yang dipindahin. Gitu doang. Makasih guys. Oke, siap, noted. Thank you. Tadi gue juga baru mau ngomongin itu sih. Gue baru ngeh juga kalau misalnya Keke sama Zilan di waktu yang sama nanti bakal gue ubah ya. Bakal gue ubah gitu. Oke, sampai A sih. Kok kamu gitu, Ke? Ayo. Thank you. Oke. Oke. Terus ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau ada kulkas, iya kita bikin es batu sendiri aja. Jadi setiap malam, nanti jadi dipakai bawa plastik kiloan. Aku banyak sih. Nanti kita bikin aja di sana kalau es batu gitu. Kalau memang ada kulkas, gitu. Bikin es mambo boleh. Boleh gitu. Oke, siap. Oh, iya sama bener sih untuk alat-alat sama bahan-bahan yang memang sebenarnya tuh belum tentu dibutuhkan tapi udah kita list tuh sebenarnya ada. Kayak tadi kan Dimas kan bilang sodet, talenan gitu kita udah nulis kok di sini nih. Bentar, aku izin share screen. Maaf ya teman-teman. Sebentar. Share. Nih, di list barang ini kita udah ngelis juga gitu loh, beberapa memang yang harus kita bawa juga. Nah, ini. Jadi ini memang masih di progres sih, masih update-annya nih yang megang Koni. Nanti bakal gue update lagi dan bakal gue follow up lagi gimana kelanjutannya. Terus untuk ini kayak rincian makanannya itu sebenarnya lagi dibuat juga sama Aurel. Makanya tadi gue bilang belum yang bisa disampaikan karena masih on progress, udah ada. Cuman emang si Aurelnya sendiri masih harus menyesuaikan lagi gitu. Tapi so far aku lihat sih sebenarnya
udah benar gitu list makan atau rincian makanannya. Dia lebih merincikan bahan-bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk hari itu atau untuk di menu itu gitu. Paling sih kayak gitu ya kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu. Paling udah sih cukup dari aku, Cak. Sama.
Dari aku aman, Ca.
Akmal baru potong rambut ya? Si Akmal baru potong rambut ya? Nah, soalnya panit PKKMB, jadi harus cukur. Oh, dikira diminta sama ceweknya mal. Kalau disuruh gitu doang sih gak bakal mau, Kak. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Makasih, Ca.